Kang Bajul wis ora paham, gak gelem ngaji, rokak-rokokan, ngopi-ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mubtilatuha utawi pira-pira perkara kang ambatalake salat. An-nutqu iku ngucap biharfaini kelawan huruf loro wilaan halinuli walau fi tanahnuhin senajan ana ya nutqi fi tanahnuhin iku tetep ing dalem dehem-dehem au harfin utawa huruf siji mufhimin kang bisa mahamake min kalami basyarin kang bisa mahamake min kalami basyarin kang tetep setengah saking gunemane menungso. Niki bab nerangaken tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Di antara hal-hal yang membatalkan sholat yaitu berbicara atau mengucapkan dua huruf yang berurutan. Walau fi tanahnuhin di sini diterangkan yaitu contohnya kayak dehem-dehem. Dehem-dehem ini kenapa? Jadi contohnya kayak ngaten niku. Nggih. Dehem-dehem niku nggih. Itu bisa membatalkan sholat kalau dibuat-buat, maksudnya gitu. Au harfin utawa huruf siji mufhimin kang bisa mahamake min kalamin basyarin kang tetep setengah saking gunemane menungso atau satu huruf yang bisa memahamkan kepada manusia. Contoh seandainya Kang Bajul diceluk, kebetulan nenek tamu nggih, enten tamu. Kang Bajul, nun. Ini kan setunggal huruf. Nggih. Nun. Nah, satu huruf itu yang bisa memberi pemahaman kepada orang lain, nah itu sudah membatalkan sholat. Jadi dua huruf yang berurutan atau satu huruf, tapi huruf itu mempunyai makna atau bisa memahamkan kepada orang lain. Nah itu membatalkan sholat kita. La yasirin ora batal kelawan siti guneman, la yasiril kalami ora batal kelawan siti guneman. Sabako kang keteranjur lisanuhu apa lisane wong ilaihi marang yasiril kalam. Akan tetapi ketika ucapan yang sedikit, tadi kan satu huruf yang memberi pemahaman atau dua huruf yang berurutan itu membatalkan sholat. Akan tetapi beberapa kalam yang sedikit tapi itu tidak disengaja, itu tidak membatalkan sholat. Contohnya apa? Ngomong tapi nggak disengaja. Maksudnya ngomong mengucapkan sesuatu tapi tidak disengaja. Contohnya ketika kita sholat kebetulan enek kecoa, enek kecoa ceblok awake dhewe secara otomatis spontan kaget, apa iki? Utawa wis mokoke kaget. Nah,
terucap ucapan yang sedikit seperti itu karena terlanjur ibaratnya keceplosan, ibaratnya apa nggih? Wis spontan nggih. Ucapan-ucapan yang spontan itu tidak membatalkan sholat kita. Au nasya utawa lali sapa wong, lali apa itu mengucapkan sesuatu itu juga tidak membatalkan sholat. Maksudnya lali itu ya apa? Maksudnya contohnya ketika kita sholat, okay. Ketika kita sholat biasanya tahiyat akhir tapi sing diwaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin baru kelingan. Jadi secara tidak sadar mengucapkan gitu itu apa ada? Biasanya ya enak loh ngono gitu. Jadi mengucapkan seperti itu ketika kita tidak lupa atau tidak sadar itu tidak batal. Tapi kalau kita sengaja ketika tahiyat akhir kok maca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, nggih, dan seterusnya ya batal. Au jahila utawa bodoh sapa wong tahrimahu ing harame kalam. Atau orang yang emang tidak paham bahwasanya mengucapkan itu loh, okay, mengucapkan kata-kata satu huruf atau dua huruf itu tadi, itu dia nggak paham kalau itu salah satu hal yang membatalkan sholat. Jadi orang yang nggak paham seperti itu malah ora popo, okay, malah ora batal, tapi ada syaratnya. Wong goblok itu mau nggak salah, nggak apa ya, ketika sholat sempurna aja tapi ada syaratnya. Biha ing dalam sholat wa qaruba lan parak ahduhu apa mangsane wong bil islami kelawan mlebu agama Islam. Atau emang orang itu orang yang baru masuk Islam, orang yang baru masuk Islam, nah, ketika sholat, okay, ibaratnya berbicara apa gitu, berbicara apa gitu, karena emang dia tidak paham barang ya, ibaratnya belum memahami tentang hal-hal yang membatalkan sholat ataupun rukun-rukunnya sholat. Jadi orang yang baru masuk Islam seperti itu, nah, ketika mengucapkan sesuatu pun itu tidak batal karena emang ketidaktahuannya dia. Au nasya'a ba'idan 'anil ulama utawa lair sapa wong ba'idan 'anil ulama hali ato saking ulama. Utawa awake dhewe ini emang dilahirkan jauh dari ulama. Jadi orang yang bodoh di atas tadi, yang sholatnya justru malah sah walaupun ngomong itu tadi, itu diantaranya persyaratannya ya emang ketika dia itu hidupnya jauh dengan para ulama, karo kiai atau karo ustadz atau, dan kebetulan di situ nggak ada HP. Nah itu biasanya wong yang hidupnya di pedalaman. Jadi orang-orang yang hidup di pedalaman sana mau nelpon yo ora iso, nggih. Arepe ngaji ku yo ora enek gurune. Nah kebetulan dikek beliaunya itu ketika hidup di Jawa umpamanya. Nah, kebetulan merantau di tengah hutan itu tadi, atau emang kesasar di tengah hutan itu tadi. Ya emang ning Jawane ibaratnya Islami ya wis mokoke salat wis bener salahe ya ora patek jelas. Nah, kebetulan ketemu anaknya ya tambah nemen kan gitu. Tapi dia tetap menjalankan hukum syariat itu. Nah, orang yang modelnya kayak gitu itu karena emang tidak ada yang untuk diajak konsultasi, yang mengajar dan lain sebagainya. Nah itu ibadahnya itu justru malah sah-sah mawon. Nah, permasalahannya ketika kita hidup di kota seperti ini. Ya lah awake dhewe urip ning kota arepe teko apa ae, nggih. Arepe teko nyanggone sapa ae, kiai kah, ustad kah. Bahkan orang metu saka omah pun tekok iso. Kok awake dhewe ibadahe salah, maka ibadah tersebut ya emang gak diterima oleh Allah.
Lah wong goblok, orang bodoh yang emang tidak ada yang ngajarin dan emang jauh dengan para kiai, para ustadz, wajar ibadahnya modelnya kayak apapun insyaallah tetap diterima oleh Allah. Akan tetapi ketika kita hidup di kota seperti ini kok ibadahnya nggak bener, ya, ibadah kita nggak bener, ya tetap itu dihukumi salah. Karena apa? Ketika kita bertanya kepada ustadz kiai itu memungkinkan. Nah itu menunjukkan bahwasanya makanya yang aman itu, yang aman itu kita itu pokoknya setiap menek pengajian teko ae kan gitu. Itu wong sing aman iku wong sing ngono kuwi. Seneng ngaji, seneng thalabul ilmi, mbuh paham, mbuh enggak paham sing penting teko. Ketika kita ibadah padahal awake dhewe pernah ngaji bab masalah sing batalne salat iku iki tapi awake dhewe enggak paham-paham. Karena awake dhewe pernah wis ngaji, sudah berusaha seperti itu, maka insya Allah ibadah kita walaupun salah, insya Allah akan diampuni kesalahan itu oleh Allah dan akan diterima oleh Allah. Enak wong ngaji ning kono kuwi, walaupun ngaji karo ngopi karo anu kan ya. Makanya usahakan kita itu ketika ada majelis-majelis taklim ikut nimbrung, ikut hadir, wis paham ra paham sing penting teko. Insya Allah itu bisa menjamin amal ibadah kita yang tidak sempurna itu tadi, insya Allah akan disempurnakan oleh Allah, akan diampuni kekurangan-kekurangan kita oleh Allah karena sudah berusaha. Beda dengan orang wis nggak paham, wis nggak ngerti tapi nggak gelem ngaji, itu berarti justru malah orang yang meremehkan hukumnya Allah akhirnya. Ora paham, nggak gelem ngaji, rokok-rokokan, ngopi. Nah, makanya itulah diantaranya penyelamat bagi kita. Sama seperti ketika kita itu ngaji Quran, itu susah gitu. Belajar tajwid pun susah. Tetap mawon ngaji mawon, okay. Walaupun bacaan kita salah, ketika kita sudah berusaha tiap hari tetap ngaji, panggah salah bacaan awake dhewe. Enggak apa-apa. Orang yang seperti itu kesalahan-kesalahannya diampuni, tetap oleh pahala. Beda karo wong sing enggak gelem ngaji tapi bacaannya Al-Qur'an salah. Setiap hurufnya itu kalau benar mendapat 10 kebaikan, salah ya sewali. Maca Quran itu lak salah ya dosa lho, nggih. Maca Quran lak salah ya dosa. Wala dhahkin lan ora sebab guyu, wa bukain lan nangis, wa su'alin lan watuk, wa itasin lan wahing. Wa in ghalabas lamun ngelindih apa iku kabeh, wa qalas lan sithike apa iku mau kabeh, wa fi'lun fahisyun, wa fi'lun lan batalake, fahisyun mongko fahisyun penggawe kang Allah. Jadi diantaranya lagi koyok guyu, ketawa. Ketawa itu yang ketawa tidak sampai keluar napa niku? Suara itu tidak membatalkan sholat. Contoh, lapan ketawa niku sampai ada suaranya, biasanya kadang-kadang lah pas sholat kebetulan nenek wong ngentut mak tiut, nah ngono kae. Ngono kae akhirnya kadang-kadang kan secara spontan awake dhewe enggak tahan ngampe guyu, ngampe metu suarane. Maka ketawa yang seperti itu membatalkan sholat. Tapi lah awake dhewe sing rada iso ngempet guyu, sebetulnya yang guyu. Tapi guyune guyu karo nahan, mesem. Enggak sampai tertawa berbahak-bahak, maka tidak batal. Yang membatalkan diantaranya yaitu tertawa berbahak-bahak. Kalau tertawa tidak berbahak-bahak tidak batal. Wa bukain lan nangis. Nangis-nangis biasa. Umpamanya ketika kita sholat itu kebetulan pas maca ayat azab kah kelingan aku dosaku akeh akhirnya nangis.
Enggak apa-apa sing penting aja geru-geru. Maksudnya ngoten. Wa su'alin lan watuk. Watuk iku enggak apa-apa. Enggak batalne salat, tapi lak watuke digawe-gawe ya batal. Iki biasanya arek-arek kadang-kadang ketika musim watuk, nggih. Watuk enek koncone watuk dhek muelok nyambung kabeh. Kayak model watuk sing digawe-gawe ngene iki mang lho batal salate. Wa itosin lan wahing. Wahing enggak apa-apa. Tapi lah wahinge digawe-gawe, nah itu membatalkan salat. Wa fi'lun fahisyun lan batalake penggawe kang Allah. Wa fi'lun lan batalake fahisyun penggawe kang Allah. Kawas batin kaya melompat. Au kasirun utawa penggawe kasirun kang akeh yakinan kelawan yakin min ghairi jinsiha saking liyane jinise salat kasalasin kaya telu khotowatin jangka. Di antara lagi yang membatalkan salat perbuatan yang kurang baik, diantaranya apa? Kayak atau gerakan yang besar, meloncat, loncat itu. Nah, umpamanya ketika kita sholat kebetulan ada cicak jatuh, awake dhewe spontan ujug loncat, atau arepe melayu ngono kae, itu batal salat awake dhewe. Atau gerakan gerakan besar yang 3 kali berturut-turut. Contoh ketika kita sholat kebetulan orang yang di depan kita itu batal yang di depan kita itu batal, maka kita yang di belakangnya itu boleh maju ke depan untuk menutupi shaf yang kosong itu. Tapi carane lak mlaku ya aja unyuk-unyuk ngono. Jangankan melaku yang seperti itu. Ketika kita garuk-garuk, garuk-garuk itu kalau garuk-garuk kita seperti ini 1, 2, 3 ya batal. Makanya ketika kita garuk-garuk, mamanya yang gatel mana, mamanya sini, ya tangan ini diberhentikan seperti ini atau seperti ini. Nah, jadi yang gerak itu cuma 1 tangan. 1 jari. Yang gerak cuma 1 jari. Jadi yang lainnya diem. Kalau semuanya ini ikut gerak seperti ini, batal. Itu termasuk gerakan besar. Biasanya mana apa? Gerakan 3 kali berturut-turut itu yang sering ketika orang bangun dari rukuk, ketika i'tidal. Itu kadang-kadang orang nggak sadar ketika habis bangun dari rukuk sami Allahu liman hamidah. Nah, ini kita pengen keluar siji, loro, telu. Batal. Makanya biasa kan ketika kita bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, berhenti seperti ini atau ditaruh di depan seperti ini. Yang penting jangan sampai goyang gitu tadi. Apakah kayak gitu tuh ada? Ada, bahkan imam malahan gitu. Kayak apa kalau imam ini? Bahkan jadi imam. Makanya 8 makmum anu sebetulnya makmum yang penting makanya lah enak wong sing ngono kuwi biasane wong sing ngerti-ngerti iku salat mesti rada ngadoh ben ra ketok. Makanya wong-wong alim nggih, orang-orang yang paham tentang hukum agama, ketika yang jadi imam itu umpamanya orangnya dia itu paham bahwa ini kurang pas itu. Biasanya dia enggak wani salat ning mburi ini. Tujuannya apa? Supaya nggak tahu kesalahannya dia. Nggih. Lah awake dhewe ning mburi kan gerak-gerik ero, utawa emang rada ado. Tujuannya apa? Kalau kita sebagai makmum tahu bahwasanya imam itu melakukan hal yang membatalkan sholat, makmumnya nggak sah. Betul loh. Makmum nggak sah loh, roh imam batal apa nggak makmum? Contoh, ketika kita itu paham tentang bacaan
Al-Quran, bacaan Fatihah yang benar seperti apa. Ketika kita makmum kepada orang yang Fatihahnya nggak patek pas, nggih, itu mendingan rada ado ben ra patek krungu. Lah awake dhewe krungu lah iku panjang pendeke jrepot apa? Suara jelas lah ibaratnya. Makhrote juga nggak pas. Tahu seperti itu, ya awake dhewe yo nggak sah salat awake dhewe. Imam itu ya iku mau nggak sembarangan. Karena imam itu juga sebagai panutan, sebagai orang yang menyelamatkan penumpangnya. Sopir itu ya harus itu tadi. Sopir ra patek iso kong nyopir ya nabrak malahan. Ya kita makanya belajar iku mau. Ndak awake dhewe bendina wis belajar kebetulan nggak paham, kebetulan ora enek uang awake dhewe kok dadi imam wis maju ae. Gak apa-apa. Maju ae ora apa-apa. Karena kan kita kan ya emang sudah berusaha. Kalau emang nggak ada yang lain kan ya nggak apa-apa. Makanya sholat pada wong bodoh ini malah enak. Jadi perasaan itu wis pada sempurnane kan. Wa muftirun lan ambatalaki perkara kang ambatalaki poso. Jadi diantaranya lagi yang membatalkan sholat itu hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu apa? Di antaranya makan, minum, atau memasukkan sesuatu ke lubang-lubang yang ada tembusan. Makanya ketika kita sholat curek-curek kuping ini buat nangsal. Wong poso, orang puasa itu curek-curek telinga sampai ke dalam yang keri-keri ini kok, itu batal poso. Curek-curek hidung sampai ke dalam keri-keri ini kok, ini juga batal. Makanya ketika kita sholat kok, apa? Obok-obok, napa niki? Kuping sampai tekan jero ya batal, podo. Karena itu juga hal yang membatalkan puasa. Jadi intinya hal-hal yang membatalkan puasa itu juga membatalkan sholat. Di antaranya lagi yang membatalkan sholat ngulang-ngulangi, nggih. Ngulang-ngulang rukun sing bangsa penggawe, perbuatan, nggih. Jadi yang intinya nambahi rukun, nambahi atau ngurangi rukun-rukunnya sholat. Kalau disengaja itu membatalkan sholat. Contoh, ketika kita sholat subuh umpamanya, ketika sholat subuh habis rukuk iktidal, habis itu rukuk maneh, tapi disengaja, enggak langsung sujud. Nah niku batal. Kecuali kalau emang itu disyariatkan, ada tuntunannya. Contoh ketika kita sholat gerhana, itu kan rukuknya emang 2 kali. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Fatihah maneh, Allahu Akbar. Gak apa-apa. Umpamanya sholat biasa, nggih. Sholat biasa kok kita rukuke digawe 2 kali ben rada suwe lah ibaratnya. Gak oleh malah batal. Jadi rukun yang seharusnya pendek itu dipanjangkan juga nggak boleh. Contoh rukun pendek itu apa? Ya rukuk itu tadi. Rukuk itu nggak boleh lamanya, sama seperti ketika kita berdiri. Duduk antara 2 sujud, nah itu nggak oleh. Panjangnya podo karo ketika kita berdiri. Iktidal ini nggak oleh panjang-panjang. Iktidal karo ketika kita berdiri membaca Fatihah kok podo suwene, podo ngadeke suwene podo, itu justru malah batal, nggak oleh. Nah makanya ketika kita sholat tasbih, makanya ketika kita baca subhanallah ketika berdiri itu kan 15 kali. Jadi supaya antara ruku sujud itu berbeda. Di antaranya lagi yang membatalkan
sholat yaitu kita melanggar satu daripada syarat-syaratnya sholat. Syaratnya sholat itu apa? Ya diantaranya harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah ketika kita sholat umpamanya keluar angin, ya berarti batal. Atau ketika kita sholat hilang akal kita, batal. Sholat kok iso hilang akal lho. Pas sholat sampai khusyuk keturun. Makanya ketika seseorang kok akale hilang ya krana keturun utawa krana kaget, itu batal. Makanya ini biasanya terjadi ketika apa? Ketika kita sholat Jumat, ngrungokne khotbah kan enak, mesti turu. Turu dalam keadaan menetapkan pantat kita duduk sila, itu gak batal wudune awake dhewe. Jadi ketika kita sholat Jumat ngrungokne khotbah, walaupun ngorok sampai krungu suarane, posisi gak batal. Kan dalam keadaan menetapkan pantat. Nah, yang jadi masalah ketika kita itu dibangunkan atau membangunkan orang yang membuat orang itu kaget. Ayo kumat. Tapi rodok ngageti, akhirnya wong geradapan. Waduh. Ngono ki mau justru malah iso batal, ilang akale kan hilang. Menghilangkan akalnya itu. Makanya lang gugah wong turu arepe ngejak sholat Jumat sing kalem, syukur-syukur dilus-lus. Salat ora sampean. Watar kurukenin lan tinggal siji rukun min arkaniha kang tetep setengah saking pira-pira rukune salat. Meninggalkan salah satu rukunnya salat itu salat kita juga batal. Jadi intinya akhirnya apa? Ketika kita sholat itu harus memenuhi syarat, rukun, ini harus sempurna. Syarat dan rukun sholat ini ada salah satu yang ditinggalkan, maka sholat kita nggak sah. Intinya kita harus ketika ingin sholat kita itu sempurna, di antaranya secara syar'i, ya minimal syarat dan rukunnya sholat harus sempurna. Nah, itu supaya sholat kita sempurna. Dan nggak cuman itu aja, syarat dan rukunnya sudah sempurna, ya kita tunjang dengan apa? Kekhusyuan supaya sholat kita diterima. Karena sholat yang sempurna menurut syariat yaitu menggugurkan kewajiban. Sholat yang sempurna menurut hukum fikih itu kita benar, alias ibaratnya cara sholat ya sholat awake dhewe bener, tapi belum tentu diterima karo Gusti Allah. Di antara syaratnya supaya diterima apa? Ya khusyuk. Khusyuk itu apa? Ya iku mau. Gak kelingan selain Gusti Allah. Lah ra iso kaya ngono ya apa? Ya minimal kita itu enggak ngelamun yang dindi. Kita itu mengingat apa yang kita ucapkan. Nah, itu di antaranya, nggih. Wa hukiya wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.